Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi di Halaqat Ilmu Hadis. Sebelumnya kita sudah sedikit membahas tentang perjuangan kegigihan para sahabat dalam mengambil hadis. Sebetulnya tidak hanya para sahabat yang gigih dalam mengambil hadis. Sifat ini turun-temurun diwariskan ke para tabi'in juga. Para tabi'in mereka sangat gigih dalam khidmah atau inayah dengan hadis. Buktinya apa? Buktinya mereka ketika mengambil hadis itu sangat hati-hati. Sama seperti sahabat. Tapi memang perbedaannya adalah ketika zaman sahabat itu masih sedikit sekali terjadi fitnah. Tidak sebanyak zaman-zaman setelahnya. Ketika awal mula terjadi fitnah di zaman sahabat, para sahabat ketika mendengarkan hadis Rasulullah SAW, maka mereka akan hati-hati. Ini dari mana? Siapa buktinya? Mana syahidnya? Mana saksinya? Seperti apa yang sudah kita tahu dari kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dengan Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari. Juga dalam kisah Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq ketika seorang nenek atau al-jaddah meminta jatah warisan, yaitu berupa 1/6 atau as-sudus 1/6 dari harta warisan. Kata Sayyidina Abi Bakar, dari mana pernyataan ini? Nah, Kemudian Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan, iya betul, bahwa Rasulullah SAW telah memberitahu bahwa seorang nenek itu memiliki jatah 1/6. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lantas tidak percaya secara langsung, mana buktinya? Siapa saksi yang melihat bahwa Rasulullah SAW mengatakan demikian? Kemudian dipanggillah saksi yang bernama Muhammad bin Maslamah radhiyallahu ta'ala anhu. Iya, betul. Beliau mengiyakan bahwa Rasulullah telah mengatakan demikian. Inilah sebagai bukti at-tatsabbut atau kehati-hatian para sahabat dalam mengambil hadis. Setelah terjadinya beberapa fitnah di mana-mana, kemudian munculnya kaum-kaum Khawarij, munculnya kaum Syiah, munculnya kaum Murji'ah, munculnya kaum-kaum yang mementingkan kepentingan politik mereka sendiri, kemudian menyiasati hadis-hadis Nabi SAW, menyalahartikan, menyalahgunakan. Muncullah yang namanya wad'ul hadis atau yang namanya pemalsuan hadis. Artinya apa? Artinya membuat perkataan tertentu kemudian dinisbatkan bahwa perkataan ini merupakan perkataan Rasulullah SAW. Wow, ini sangat sebuah jarimah atau sebuah pelanggaran yang sangat besar. Membuat perkataan kemudian mengatakan bahwa ini perkataan Nabi. Berbeda sekali. Berbeda atau tidak? Tentu berbeda. Perkataan kita manusia biasa. Perkataan Nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu wahyu, berasal dari rahim yang suci, yaitu wahyu, tidak pernah salah. Kalaupun salah, itu pun pasti diartikan hanya untuk ta'lim atau mengajarkan bahwa Nabi pun pernah melakukan kesalahan kemudian diingatkan oleh Allah SWT. Artinya fenomena pemalsuan hadis ini luar biasa besarnya. Pemalsuan hadis atau hadis-hadis maudhu' digunakan untuk kepentingan sendiri. Maka Rasulullah SAW jauh-jauh hari semasa masih hidup, beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang artinya barang siapa yang mendustakan perkataanku atau perbuatanku atau apa-apa yang berhubungan denganku, maka tempatnya adalah neraka. Hadis ini hadis yang sangat kuat sekali. Kenapa? Karena hadis ini mutawatir. Artinya yufidul ilma. Artinya hadis yang
benar-benar yakin kita yakini. Kalau kita ingin telusuri pun, sanad dari hadis ini mutawatir, artinya setiap tabaqat atau setiap generasi dari orang-orang rijalul hadis yang meriwayatkan hadis ini jumlahnya sangat banyak, bahkan melebihi 200 orang setiap tabaqat. Maka tidak ada keraguan lagi bahwa orang yang berani memalsukan hadis maka dia pantas mendapatkan ancaman dari Rasulullah SAW. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, maka kita ikutilah Rasulullah SAW. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa atiullaha wa atiur rasul. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari fenomena pemalsuan hadis ini, maka para ulama, para tabi'in, tabi'ut tabi'in mulai berhati-hati untuk mengambil hadis. Sampai lahir slogan di antara mereka. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala. Ketika ingin mengambil hadis, maka mereka mengatakan, Sammu lana rijalakum. Artinya, siapa orang-orang yang kamu ambil hadis ini? Kamu dari mana mengambilnya? Siapa orangnya? Nah, inilah kehati-hatian dari para ulama. Kenapa? Karena semenjak terjadinya fitnah, mereka lebih hati-hati. Ini orang bagus atau tidak periwayatannya? Berhak diambil atau tidak? Apakah dia itu tukang berbohong atau tidak? Apakah dia itu suka memalsukan hadis atau tidak? Dari mana dia belajar? Bagaimana kualitas hafalannya? Bagaimana kualitas keagamaannya? Apakah dia seorang yang fasik? Apakah dia seorang yang ahli ibadah? Apakah dia seorang yang hafalannya kuat? Punya catatan atau tidak? Apakah perkataannya itu bertentangan dengan perkataan jumhur ulama atau tidak? Mulai dari sini mereka membuat kaidah-kaidah tertentu. Ya, artinya hati-hati dalam mengambil hadis. Harus dengan menggunakan sanad yang bersambung atau al-isnad al-muttasil. Sampai ada sebuah slogan lagi dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan al-isnadu minad-din. Laulal isnad laqala man syaa wa ma syaa. Sanad itu merupakan bagian dari agama. Barang siapa yang tidak belajar sanad, tanpa sanad, maka seorang boleh atau bebas berkata apapun dan dari manapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.